Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswa Laskito. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai algoritma a priori pada data mining ya. Nah, di kesempatan kali ini, di sini saya diberikan sebuah penugasan mengenai algoritma a priori dengan studi kasus seperti ini. Oh ya, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih algoritma a priori ini. Jadi, algoritma a priori adalah sebuah metode analisis yang digunakan dalam data mining untuk menemukan item set yang sering muncul dalam sebuah dataset transaksi. Nah, algoritma ini merupakan dasar dari aturan asosiasi dan sangat berguna dalam analisis keranjang belanja yang membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan pola pembelian pelanggan. Nah, kemudian untuk langkah-langkah dalam menerapkan algoritma a priori ini, yang pertama yaitu kita temukan semua item set satu item yang sering muncul. Kemudian bangun item set dua item dari item set satu item yang sering muncul. Kemudian hapus item set yang tidak memenuhi minimum support dan diulangi lagi sampai menentukan tiga item ya, item set tiga item. Nah, kemudian di sini kami juga disediakan tabel ya teman-teman. Tabel kode transaksi dan juga item transaksi. Untuk transaksi pertama, item transaksinya adalah pena, roti, mentega. Yang kedua adalah roti, mentega, telur, susu. Dan yang ketiga adalah buncis telur susu. Kemudian yang keempat, roti, mentega. Dan yang kelima, roti, mentega, kecap, telur, susu. Nah, kemudian kami juga diminta untuk menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab untuk menerapkan algoritma a priori ini. Nah, kemudian kami juga diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan, yaitu yang pertama ada dua item apa saja yang sering terbeli secara bersamaan dengan menerapkan support tidak kurang dari 40%. Kemudian tiga item apa saja yang sering terbeli secara bersamaan dengan menerapkan support tidak kurang dari 40%, dan kita diminta untuk mengisi tabel di bawah ini ya teman-teman. Dan kemudian kita juga akan memberikan kesimpulan dari tabel tersebut. Baik, langsung saja. Baik, di sini sudah terdapat codingan mengenai algoritma a priori. Nah, codingan ini sudah diberikan oleh dosen kami, dan kami diminta untuk meneruskan mencari kombinasi tiga item ya teman-teman. Mencari kombinasi tiga item. Nah, baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai codingan ini. Jadi, yang pertama ini adalah dataset ya. Dataset atau set dari transaksi-transaksi yang terjadi pada tabel tadi ya teman-teman. Pada tabel ini ada transaksi 1, 2, 3, sampai 5 yang kemudian diinputkan dalam dataset ini. Nah, kemudian setelah itu di sini dari yang awalnya ini adalah ada apa namanya, ada list di dalam list gitu ya. Nah, ini kita jadikan dikeluarkan menjadi satu list. Kemudian eh, selanjutnya kita menghitung ya teman-teman, menghitung jumlah dari setiap item menggunakan library counter. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan Excel-nya ya teman-teman, Excel-nya agar lebih memudahkan dalam menjelaskan. Nah, jadi tadi ada dataset transaksinya seperti ini. Kemudian terdapat jumlah, kita melakukan sebuah perhitungan jumlah item, tiap itemnya dijumlahkan, dihitung ya jumlahnya ada berapa. Baik, misalkan ini ya teman-teman, misalkan pena, pena pada dataset ini kita ada berapa pena di sini. Pada kumpulan dataset ini ada satu pena aja ya teman-teman. Jumlahnya cuma satu, kemudian roti ada empat, mentega ada empat, telur ada tiga, dan seterusnya. Nah, setelah jumlahnya ketemu, kita bisa menentukan super dari setiap item teman-teman.
Nah, jadi rumus support itu kan ini ya, frekuensi dibagi total dari transaksi. Frekuensi dibagi dari total transaksi. Jadi misalkan di sini adalah pena ya. Pena memiliki frekuensi satu atau jumlahnya cuma satu dan total transaksinya adalah 5. Maka untuk nilai support dari pena ini adalah 0,2 yang didapatkan dari satu dibagi 5 ya teman-teman. Kemudian roti pun juga sama, roti mentega dan seterusnya juga sama. Nah, kemudian pada codingan ini dilakukan sebuah proses penghapusan atau eliminasi item yang mempunyai value 0,2 ya teman-teman. Di sini 0,2. Nah, ini ada sedikit kesalahan pada soalnya ya teman-teman. Pada soalnya di sini diminta tidak kurang dari 40% ya. 40% karena ketika menerapkan 40% ini nanti akan banyak data yang hilang, maka di sini kita akan ganti menjadi 20% saja atau 0,2 ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah dieliminasi dari support item tunggal yang sudah kita cari tadi, ada beberapa yang memiliki support 0,2 ya teman-teman, seperti pena, kemudian buncis dan kecap. Maka ini kita eliminasi dan kita hapus seperti itu teman-teman. Jadi tinggal tersisa mentega, roti, mentega, telur, susu. Nah, kemudian di sini kita jalankan atau kita cari item eh, dua kombinasi item ya teman-teman, kombinasi dua item. Nah, dengan menerapkan codingan ini, nah maka ketemulah kombinasi-kombinasi ini ya teman-teman. Jika kita lihat dari dataset yang sudah tersedia di sini diambil, jadi pada codingan ini tuh diambil dari transaksi ya teman-teman. Ini coba kita lihat pada codingan processing two items. Ya, jadi di sini diambil dari for transaksi in dataset ya teman-teman. Diambil dari transaksi tadi pada dataset dan diambil dua-dua. Nih di sini ada dua-dua. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk di apa namanya transaksi pertama yaitu ada 3 item ya, pena, roti, mentega, ini kita pasangkan menjadi dua-dua teman-teman. Ya, ada pena roti, kalau di sini ditulisnya benar pena roti dan juga mentega, mentega pena. Kemudian untuk roti, mentega, telur, susu atau transaksi kedua ini kita jodohkan dua-dua, jodohkan juga dua-dua, roti, mentega, mentega, telur, roti, susu, telur, susu dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari nilai atau supportnya teman-teman. Support dengan menerapkan rumus yang sama seperti tadi ya teman-teman. Yaitu jumlah atau frekuensi kemunculannya dibagi total transaksi. Nah, misalkan kita ambil contoh yang pertama saja teman-teman. Ini ada mentega pena. Mentega pena itu pada dataset itu yang mentega pena yang muncul secara bersamaan itu ada satu aja teman-teman. Yaitu pada dataset atau transaksi pertama. Nah, untuk transaksi kedua, 3, 4, dan 5 ini tidak ada mentega. Jadi, kemunculan mentega pindah ini adalah satu kali dibagi dengan jumlahnya dataset atau jumlahnya transaksi ya teman-teman. Jadi, satu dibagi 5. Oleh karena itu, di sini ketemulah support dari mentega pindah itu 0,2. Dan cara yang sama juga diterapkan pada item set yang lain. Kemudian, setelah itu, kita eliminasi juga seperti halnya pada item set tunggal tadi, kita eliminasi yang memiliki support kurang dari 0,2 ya teman-teman. Dan jadi kita ambil yang lebih dari 0,2. Nah, dan eh, hasilnya seperti itu teman. Jadi mentega roti, mentega susu, mentega telur, kemudian roti susu dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masuk kepada codingan yang kita buat ya teman-teman, yang diminta oleh dosen kami. Nah, pada codingan ini atau penentuan kombinasi 3 item ya teman-teman. Ini sedikit berbeda dengan kombinasi 2 item.
Jadi pada kombinasi tiga item ini diperoleh dari ini teman-teman. Jadi misalkan kayak gini. Jadi diperoleh dari support dua tadi ya teman, support support item 2 yang memiliki kesamaan pada item pertamanya. Misalkan di sini ada mentega roti, mentega susu. Nah, di sini kan memiliki kesamaan di item pertamanya yaitu mentega ya teman-teman. Mentega. Oleh karena itu ini bisa dijadikan kombinasi tiga item menjadi mentega roti susu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada mentega eh, susu, mentega telur. Nah, ini juga bisa dijadiin satu kombinasi tiga item menjadi mentega susu telur dan seterusnya. Nah, di sini kan yang ini tidak ada ya teman-teman. Susu telur tidak ada karena tidak mempunyai kesamaan dengan item set yang lain ya teman-teman, yaitu susu di apa namanya item pertamanya. Oleh karena itu tidak masuk ke dalam bentukan kombinasi tiga item. Kemudian untuk supportnya sama ya teman-teman. Supportnya itu kita juga menghitung kemunculan dari tiga item ini secara bersamaan itu berapa kali dalam dataset, kemudian dibagi dengan jumlahnya dataset atau jumlahnya transaksi. Nah, misalkan kita ambil contoh pada item set pertama ya teman-teman, yaitu mentega roti susu. Mentega roti susu pada dataset ini muncul sebanyak dua kali kalau kita lihat ya teman-teman. Di sini mentega ada, roti ada, susu ada. Di sini di item apa namanya di transaksi kedua, kemudian di transaksi kelima mentega, roti dan susu. Nah, hanya di dua transaksi itu aja ya teman-teman. Makanya di sini memiliki support 0,4 yang diperoleh dari 2 dibagi 5. Seperti itu teman-teman. Nah, dan ini juga berlaku pada item-item yang lain. Kemudian kita juga menerapkan apa namanya eliminasi, eliminasi item-item yang mempunyai 0, di bawah 0,2. Nah, namun karena pada item set 3 ini kita tidak memiliki, tidak ada yang memiliki support di bawah 0,2, maka eh, tidak ada yang dieliminasi atau dihapus ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke proses mencari nilai confidence dan juga lift. Nah, dalam mencari nilai confidence dan juga lift di sini kami sudah disediakan codingan untuk mencari confidence dan juga lift pada dua item set. Nah, di sini untuk rumus dari confidence itu sendiri adalah support dari item set gabungan pada kasus ini yaitu gabungan dari dua item ya teman-teman dibagi dengan A atau item pertamanya atau support dari item pertamanya. Nah, misalkan di sini ini kan tadi kita sudah menemukan item set pada kombinasi dua item set ya teman-teman. Yang terdiri dari mentega roti, terus mentega susu, mentega telur, susu roti susu, roti telur, susu telur. Nah, di sini. Kemudian kita menerapkan rumusnya, teman-teman. Rumus dari confidence itu sendiri tadi adalah support dari kombinasi, support dari kombinasi. Jika dalam program ini ditulis di sini, teman, support kombinasi. Nah, dibagi dengan support X atau support item pertama. Pada kasus ini yaitu mentega. Jadi support kombinasi ya dari mentega roti maaf, mentega roti yaitu 0,8 dibagi dengan support dari mentega. Support dari mentega tadi sudah kita cari yaitu 0,8 juga teman-teman. Jadinya 0,8 dibagi 0,8 menghasilkan 1. Nah, kemudian rumusnya sama juga diterapkan pada item set yang lain juga, yang lain juga, teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya kita lift ya teman-teman. Kita mencari lift. Nah, lift ini memiliki rumus eh, support dari gabungan atau kombinasi di sini ya teman-teman. Support kombinasi dibagi dengan perkalian antara
support A dan support B. Nah, di sini mentega support gabungan yaitu apa namanya support kombinasi dari mentega dan roti tadi 0,8 dibagi dengan perkalian antara support mentega dan juga support roti. Support mentega itu tadi berapa? 0,8 dan juga support roti adalah 0,8 juga. Nah, maka akan menghasilkan nilai berikut ini. Nah, kemudian di sini kami diminta untuk membuat atau meneruskan codingannya untuk menentukan confidence dan juga lift dari eh, kombinasi 3 item, teman-teman. Kombinasi 3 item ya. Nah, rumusnya sama, namun sedikit berbeda pada ini ya teman-teman, pernyataan A itu apa dan B itu apa. Nah, di sini kami memiliki modul juga dari dosen kami untuk salah satu contohnya ya teman-teman seperti ini. Untuk rumusnya tadi kan sama ya. Jadi support dari kombinasi dibagi dengan support dari A. Nah, pada kasus 3 item, A yang dimaksud adalah 2 item pertama teman-teman. Jadi misalkan ini ada 3 set item roti susu bir. Nah, yang dimaksud A itu adalah roti dan susu. Roti susu dikali dan B-nya itu adalah bir. Nah, ini sama pada kasus yang akan kita selesaikan di sini untuk mencari nilai confidence dari mentega roti susu, maka kita mencari terlebih dahulu nilai dari gabungan mentega roti susu, yaitu di sini adalah 0,4. Nah, kemudian dibagi dengan A. Nah, A tadi adalah 2 item pertama ya teman-teman, yaitu mentega dan roti. Mentega dan roti memiliki nilai support 8. Nah, berarti 0,4 dibagi 0,8 akan menghasilkan nilai confidence 0,5 atau setengah ya teman-teman. Dan juga pada mentega roti telur dan sampai susu roti susu telur ini sama ya teman-teman rumusnya. Nah, kemudian untuk lift sendiri juga sama. Jadi yang dimaksud A itu adalah 2 item pertamanya, kemudian B adalah item yang terakhir. Nah, oleh karena itu di sini kita sebenarnya sudah mencari apa namanya support dari kombinasi eh, mentega roti susu yaitu 0,8 0,4 ya teman-teman 0,4 dibagi dengan misalkan kita cek ya teman-teman 0,4 dibagi dengan dibagi dengan perkalian antara A dan B. A itu adalah nilai support dari mentega roti. Mentega roti tadi nilai supportnya 0,8 dan juga nilai support dari susu. Nilai support dari susu itu 0,6. Berarti dibagi perkalian 0,8 dikali 0,6 ya teman-teman. Oke. Oke, hasilnya sama ya teman-teman. 0,83333 sekian. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengisi data atau mengisi tabel tadi teman-teman. Tabel tadi dari eh, data-data yang sudah kita hasilkan. Oh ya, sebelumnya kita akan menjawab terlebih dahulu mengenai pertanyaan-pertanyaan 1 dan 2 ya teman. Yaitu pertanyaan 1, 2 item apa saja yang sering terbeli secara bersamaan dengan menerapkan support tidak kurang dari 20% atau 0,2 ya teman-teman. Yang tidak, yang apa namanya, yang sering terbeli secara bersamaan dapat kita lihat pada tabel confidence tadi. Jadi yang memiliki confidence itu lebih tinggi, maka itu adalah item set yang sering terbeli secara bersamaan atau item yang sering, yaitu di sini dapat kita jawab mentega roti, dan yang memiliki confidence tinggi yaitu susu telur dan susu
telur. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua sama, tapi ini untuk yang apa namanya 3 item ya teman-teman. Nah di sini yang memiliki nilai konfirmasi yang tinggi adalah mentega susu telur, ya mentega susu telur, mentega susu telur dan juga ah, dan juga roti susu telur, dan juga roti susu telur. Nah kemudian kita akan mengisi tabel-tabel ini. Sebelumnya akan saya hapus terlebih dahulu ya. Baik, untuk 2 item tadi kita menemukan berapa ya? 1, 2, 3, 6 ya. Ini berarti kolomnya kurang. Kan saya tambahkan terlebih dahulu untuk kolomnya 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya. 6. Nah, kan saya copy aja di sini. Kemudian untuk support dari support gabungannya yaitu ini. Ini kita copy di sini. Kemudian untuk support A atau support dari item pertamanya mentega mana tadi? Oke. Support A berarti di sini 0,8 ya mentega. Ini juga sama mentega 0,8, 0,8. Roti itu juga 0,8. Di sini roti juga 0,8 dan juga susu 0,6. Kemudian untuk nilai confidence-nya, nah atau di sini dapat kita langsung ini teman-teman hitung di sini eh, nilai support gabungan dibagi dengan nilai support A. Nah, 1, kemudian di sini 0,5, di sini 0,5, 0,5, 0,5 dan yang terakhir 1. Nah, kemudian untuk dataset 3 item, untuk set 3 item di sini. Nah, yang kita temukan ada 4 ya, ada 4 item set. Maka ini kita tambah ya, terlebih dahulu ya. Kita tambah 1 kolom lagi. Oke, kita apa? Copy. Nah, kemudian untuk support gabungannya itu 0,4 semua di sini. 0,4. Kemudian untuk support AU atau support A-nya aja ya teman-teman. Untuk support A-nya aja berarti nah mentega roti ya, mentega roti 0,8, kemudian mentega roti lagi 0,8, mentega susu itu 0,4, kemudian roti susu itu 0,4. Nah, oleh karena itu nilai koefisien di sini atau dapat kita lihat dari tabel tadi. Nah, ini 0,5, maaf, 0,5, 0,5, 1, 1. Nah, untuk apa tabelnya sudah kita isi sesuai dengan data yang sudah kita temukan tadi ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari tabel ini sebenarnya sudah dijawab pada pertanyaan 1 dan 2 teman-teman, yaitu kesimpulannya pada tabel ini nilai confidence yang memiliki nilai confidence tinggi yaitu pada item 2 yaitu mentega dan roti itu akan memiliki apa namanya akan lebih sering terbeli secara bersamaan. Kemudian begitupun juga dengan susu dan telur ya, teman-teman karena memiliki nilai confidence yang lebih tinggi yaitu 1. Kemudian untuk item 3 atau 3 item juga sama yang memiliki nilai confidence tinggi yaitu nilai 1 yaitu item set mentega susu telur dan juga roti susu telur di mana 2 item set ini akan memiliki peluang atau lebih sering terbeli secara bersamaan teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.